Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman, dimanapun Anda berada, dengan mendengarkan sedikit cuplikan kisah saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan dulu nama saya Ansor Madayan Siregar. Saya dari Medan, Sumatera Utara, tepatnya di Gunung Tua. 2017 saya tamat dari Pondok Pesantren Islamiyah Pintu Padang di kampung saya. Setelah tamat, hati ragu mau kemana langkah akan tertuju. Ketika itu kawan-kawan ada yang kuliah, ada yang melamar TNI, yang polisi. Saya sudah mulai ragu saya mau melangkah kemana. Tapi dengan dukungan orang tua, melihat kondisi orang tua, saya bertekad bulat saya akan merantau. Berangkatlah saya dari kampung, dari Medan menuju Pekanbaru dengan tangan kosong. Tak punya uang, sedikit pun tak punya uang. 2 hari sebelum berangkat saya kerja, mendodos, panen sawit, kelapa, segala macam untuk mendapatkan ongkos ini. Orang tua tak punya duit, orang tua hanya beladang, berkebun. Tapi dengan modal keyakinan, saya yakin kalau setiap kita ini berhak untuk bahagia. Yang miskin berhak untuk bahagia, yang jelek berhak untuk bahagia, yang kecil, pokoknya semua kita ini berhak bahagia. Jangan kita pernah minder ketika dengan keadaan kita merasa tak bisa bahagia. Kita semua berhak untuk bahagia. Saya pun melangkahlah dari kampung menuju Pekanbaru dengan tangan kosong, dengan uang pas-pasan. Orang tua tak ada kasih, cuma doa dari orang tua. Melangkahlah saya. Baju yang pas-pasan, celana yang pas-pasan, sandal yang pas-pasan. Tapi dengan tekad bulat saya berdoa kepada Allah. Bismillah saya melangkah. Sampailah saya ke Pekanbaru. Ternyata kehidupan di kota begitu sangat jauh dengan kehidupan di kampung. Kehidupan di kota tidak sama dengan kehidupan di kampung. Di kota kita harus hilangkan semua gengsi kita. Apapun pekerjaan kita lakukan, baik dari rumah makan saya lalui, dari potong ayam saya lalui, dari bengkel saya lalui, itu semua saya lalui. Ketika suatu saat datanglah abang senior ataupun katakanlah orang kampung kita. Ketika ditanya, adik bisa jaga masjid? Cobalah bang, kalau bisa masuk. Alhamdulillah dites. Dengan semangat yang tinggi, dengan kemampuan yang dimiliki, saya cobalah adzan, saya cobalah imam suatu masjid. Alhamdulillah. Ketika saya imam, langsung diterima. Langsung dibuat, kalau Pekanbaru istilahnya ghorim. Dibuatlah saya jadi ghorim di sana. Ternyata pas saya imam subuh, Masya Allah, nampak ke belakang ada nenek-nenek. Tak tahu siapa nenek-nenek ini. Setelah sholat subuh dipanggil, "Nek, nanti datang ke rumah ya," katanya. Saya pun datanglah ke rumah. Nampak di rumah itu, nampak foto-foto, ada foto ustadz yang terkenal sekali. Tapi saya waktu belum tahu ide ustadz terkenal. Nampak saya foto di rumah tuh banyak sekali. Foto siapa ini? Tapi orang udah mulai tahu ini, kalau foto ini adalah foto ulama besar. Setelah itu, saya pun dekat dengan mak beliau. Saya dikasih baju baru, dikasih celana baru, dikasih semua, duit dikasih, makan dikasih sama mendiang nenek. Setelah itu saya pun mulai berubah, dikasih terus motivasi sama nenek bahwasanya kita harus berubah. Karena Allah pun begitu juga mengatakan dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta, Allah tidak mengubah nasib seseorang itu kalau dia bukan sendiri yang mengubahnya. Saya pun mau belajar sungguh-sungguh. Waktu itu udah menganggur 1 tahun. Datang pula nenek, kuliahlah, harus kuliah. Saya bilang, "Nek, saya nggak punya duit, Nek." "Bisa tuh, Nek, penting ada kemauan." Saya pun mulai kuliah. Mungkin 2 bulan, 3 bulan saya di masjid, adalah kawan saya, itu tahun 2018, kawan saya yang ikut karantina tahfiz. Ma'had tafakuh. Waktu itu masih di hotel. Saya tanya abang tuh, "Abang ikut karantina tahfiz?" "Iya." "Yo, ada uang abang ya bang?"
Saya pun dikasih sama kakak katanya. Saya pun berpikir, ya Allah, enak kali lah dia ada kakaknya yang mampu mengasihi dia untuk membiayai masuk sekolah tahfiz. Saya dari pondok udah pengen sekali sekolah tahfiz Al-Quran, pengen hafal Al-Quran. Tapi karena dengan keadaan ekonomi tidak tercapai. Setelah saya tanya beberapa tahun kemudian, 2018, 2019, pindahlah saya dari Masjid Badur Rahman itu. Pindah saya dari sana sampai kepada Marpoyan namanya. Setelah saya sampai di sana, suatu ketika saya menonton video ada Ustaz. Ketika Rasulullah SAW datangi suatu kaum, seseorang, ya Rasulullah, di kampung kami sudah ada orang yang masuk Islam. Bisakah Rasulullah utus para penghafal Quran ataupun para pengajar Quran supaya di sana bisa mempelajari ilmu agama lebih dalam? Diutus Rasulullah. Para sahabat ini penghafal Al-Quran luar biasa. Diutus, ternyata sampai di tengah jalan, sampai di kampung, apa yang terjadi? Para penghafal Quran ini dibunuh, dibantai oleh kaum yang meminta untuk diajarkan Al-Quran tadi. Ternyata mereka bohong, ternyata mereka fitnah. Setelah itu beliau menceritakan, beliau sangat sedih. Saya pun merasa marah dalam hati saya. Saya pengen ikut karantina tahfiz itu. Saya pengen ikut menghafal Quran itu. Supaya saya ikut juga, ikut serta dalam membela agama Allah. Saya pun coba-cobalah menghafal Quran di masjid. Setiap tahajud saya berdoa, ya Allah, mudahkanlah hafalan Quran, mudahkanlah hati saya untuk menghafal Quran. 2 bulan, 3 bulan tak hafal Al-Quran. Sedikit pun tak ada lengket. 1 juz itu mau 3 bulan, 4 bulan. Alhamdulillah, setelah itu saya tahajud, saya duha, saya berdoa, ya Allah, di manalah saya dapat uang untuk biaya tahfiz. Setelah itu, saya berdoa tiap hari seiring waktu berjalan, saya mengadulah, saya curhatlah sama pengurus masjid, orang yang sangat baik. Setelah saya ceritakan kalau saya pengen ikut karantina tahfiz, beliau mengatakan berapa biayanya. Waktu itu saya sudah sering menengok ada karantina tahfiz Tafakuh Riau. Saya sering melihat ada ayahanda, guru handa, Kiai Haji Mustafa Umar. Saya pengen sekali berjumpa dengan beliau. Saya pengen salam dengan beliau. Setiap saat saya doakan supaya berjumpa dengan beliau. Saya lihat, saya tengok santri-santrinya itu, Masya Allah, megang Al-Quran. Saya pun mau tertarik. Tapi saya tak punya dana. Saya tengok informasi, dananya sangat besar sekali. Saya pun sudah mulai takut. Ya Allah, di manalah dapat saya uang untuk biaya tahfiz ini? Setelah saya adukan ke pengurus, beliau mengatakan, berapa biayanya? Sedemikian, 6 juta. Ya Allah, 6 juta mahal kali katanya. Setelah ditanya 6 juta itu, saya pun bilang 6 juta Pak. Mahal ya? Saya jawab, untuk agama enggak ada yang mahal Pak. Nanti pasti Allah bantu. Setelah itu saya telepon mak. Mak pun bilang, iya nanti ada tuh rezekinya. Ya orang tua di kampung, enggak ada sedikit pun bisa untuk, namanya di kampung, kan susah untuk cari uang 6 juta. Itu uang yang sangat besar sekali di kampung. Setelah itu saya ngadulah sama Pangedani. Udah ini sebelum masuk karantina tahfiz. Mungkin seminggu 2 minggu. Waktu itu saya udah punya uang 1.500.000. Tetapi karena saya selalu ngirim ke kampung tiap bulan tuh, saya ngirim ke kampung tiap bulan 500, 300. Saya kirimlah sama ke kampung saya. Saya telepon, Mak, ada uang yang Ansur mau kirim. Apakah jawab mama? Tapi mau sekolah tahfiz. Nah, mak, biarkan aja lah, nanti ada tuh rezekinya. Setelah saya kirim uang ke kampung, saya lega, saya berdoa, ya Allah, saya telah mengirimkan uang untuk mak saya, Allah, untuk kedua orang tua saya, Allah, ganti itu ya Allah dengan yang lebih baik. Alhamdulillah. Besoknya itu datang bapak tuh, dihadapkanlah buku, ada buku kecil. Tengok nih Sor, ini udah ada ini uang 11 juta untuk biaya Ansor tahfiz karantina nasional. Masya Allah, saya pun terharu. Dari uang yang sedikit pun tidak ada orang yang mau membantu. Bahkan lebih uang itu. Biaya tahfiz cuma 6 juta, dapat uang 11 juta. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau dapat bahagian daripada membela agama Allah. Saya pun ikutlah karantina tahfiz dengan hati yang semangat, dengan keyakinan bahwa semua pasti ada jalannya. Semua pasti ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita harus yakin bahwa hidup ini
sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mau berusaha, kita yakin, kita tawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang kita inginkan kita adukan kepada Allah dengan modal keyakinan, dengan ibadah yang kuat. Insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Ramai yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang meningkatkan ketakwaannya, maka Allah akan memberikan jalan keluar daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Itulah intinya kehidupan ini. Kita itu harus ada niat membahagiakan orang tua. Jika ada niat dari hati ini untuk membahagiakan orang tua, yakinlah Allah akan berikan jalan. Itu saya rasakan sendiri bagaimana susahnya orang tua. Demikianlah kisah sedikit cuplikan yang bisa saya sampaikan. Intinya, niatkan segala yang baik-baik, apalagi niatkan untuk membahagiakan orang tua dunia akhirat. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan menghafal Al-Quran. InsyaAllah kita akan bersama dengan orang tua kita di dunia maupun di akhirat. Intinya terus bermanfaat untuk orang lain. Dengan manfaat itu orang tua kita mendapatkan bahagian daripada apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.